Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Subang. Yang terhormat Bapak Fasilitator Bapak Ihin Solihin MPD, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Dr. Randa Ai Sumartini Dewi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Ratnasari. Kegiatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching pada tahap pra-observasi. Berikut ini merupakan praktik pra-observasi. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi Bu Astin. Mohon izin untuk mengganggu waktunya sebentar ya. Ya. Ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran di kelas. Serta kegiatan pra-observasi ini bertujuan untuk melihat kesiapan dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan pada praktik coaching pra-observasi. Setelah kegiatan ini, kira-kira apa yang diharapkan oleh Bu Ratna? Setelah kegiatan ini, saya mengharapkan bisa bertukar pengalaman dari praktik coaching supervisi akademik. Bu Ratna, setelah kita melaksanakan praktik coaching supervisi akademik ini, mudah-mudahan kita bisa saling bertukar pengalaman sehingga kompetensi kita dalam proses pembelajaran bisa ditingkatkan di kelas kita masing-masing. Untuk praktik coaching supervisi akademik yang akan dilaksanakan nanti, kira-kira untuk kegiatan praktik coaching ini, kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan? Untuk materi besok, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi teks prosedur. Peserta didik dapat mengetahui langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Ya, betul sekali ya Bu Ratna. Jadi dengan materi ini diharapkan peserta didik mampu mengenali langkah-langkah sehingga mampu mencapai suatu tujuan dengan tepat. Dari materi teks prosedur ini, apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik? Dan pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu yang pertama, peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun dan mempresentasikan teks prosedur. Berarti yang pertama peserta didik mampu menelaah strukturnya, kemudian menelaah kaidah kebahasaannya, kemudian peserta didik juga mampu menyusun, kemudian mempresentasikannya di depan kelompok lain sehingga langkah-langkahnya sesuai dengan rencana pembelajaran. Untuk praktik coaching supervisi akademik dengan materi teks prosedur ini, kira-kira apa kendala yang kemungkinan terjadi? Kendala yang kemungkinan terjadi dalam pembelajaran teks prosedur salah satunya yaitu kurangnya penguasaan kosakata yang dimiliki peserta didik sehingga peserta didik perlu banyak berlatih. Bagaimana caranya kita bisa memfasilitasi peserta didik agar penguasaannya lebih meningkat? Dari langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan, strategi apa yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran di kelas dengan materi teks prosedur ini? Strategi yang akan dikembangkan yaitu peserta didik mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur serta menyusun teks prosedur dengan menggunakan lembar kerja peserta didik secara berkelompok lalu mempresentasikannya di depan kelompok lain. Jadi ketika kegiatan proses pembelajarannya, peserta didik dibagi dulu kelompoknya, kira-kira 3-4 peserta didik mungkin ya Bu Lana ya, 3-4 peserta didik, kemudian mereka secara berkelompok menelaah struktur, menelaah kaidah, kemudian menyusun kembali teks prosedur, lalu mempresentasikannya di depan kelompok yang lain. Jadi dengan begitu ada proses menganalisis dan ada proses memproduksi, begitu ya Bu Ratna ya. Untuk mencapai tujuan pembelajarannya, media yang akan digunakan oleh Bu Ratna ini adalah menggunakan media apa dan seperti apa? Media yang akan saya gunakan untuk mendukung pembelajaran di kelas yaitu saya akan menggunakan media audio visual.
Ya, betul. Karena dengan media audiovisual ini kita bisa memotivasi peserta didik agar menjadi lebih meningkat gitu. Contohnya seperti ketika kita belajar hanya berbasis teks itu motivasi peserta didik itu kurang, sehingga dengan audiovisual ini diharapkan peserta didik mampu berproses, menelaah dan meningkatkan segala bentuk keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Dari rancangan pembelajaran ini, kira-kira praktik coaching supervisi akademik ini akan dilaksanakan kapan? Saya akan melaksanakan kegiatan ini besok di kelas 11 RPLB. Jadi kegiatan praktik coaching supervisi akademik ini dilaksanakan pada besok di kelas 11 RPLB. Terima kasih Bu Ratna atas waktunya. Mudah-mudahan praktik coaching supervisi akademik berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan suatu apapun. Dan kegiatan praktik coaching supervisi akademik pra observasi. Saya Asin Supriyatin, rekan saya Ratna Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sini Ibu akan menyampaikan langkah menyusun teks prosedur. Yang pertama, tentukan dulu topiknya. Karena kalian itu jurusannya MPL, Ibu ingin kalian menentukan topik yang berkaitan dengan jurusan kalian, ya. Baik. Karena kalian terlihat lemah, letih, lesu, Ibu ingin ice breaking dulu ya.
membuat akun Instagram. Sekarang kalian presentasikan hasil dari proyek yang telah kalian buat. Silakan, siapa yang ingin pertama mempresentasikannya? Ya, silakan kelompok 1 presentasikan hasilnya. Dan tepuk tangan kelompok 1. Silakan boleh duduk Bibit. Baik, Ibu lihat tadi video dari kelompok 1. Ibu menilai videonya sudah bagus, sudah menarik, tetapi Ibu melihat ada beberapa kesalahan, yaitu penulisan. Thanks for watching. Ini merupakan bahasa atau bahasa asing. Jadi ketika kita menulis bahasa asing itu harus menggunakan italik, ya. Jadi itu masukan dari Ibu untuk kalian semua. Selebihnya sudah bagus. Baik, ada lagi yang mengomentari dari kelompok 1. Silakan kelompok yang mana? Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Komentar dari saya itu terlalu banyak kembali sama cara warna tulisannya, penjelasannya itu warnanya sama kayak di background, jadi itu agak pusing gitu ya. Ya, itu masukan dari kelompok 3 ya. Sangat bagus. Baik anak-anak, kita hari ini sudah melakukan pembelajaran ya. Pembelajaran apa aja yang sudah kita lakukan hari ini? Membuat prosedur dan membuat video. Ya, menyenangkan, setuju? Setuju. Menyenangkan dan penuh dengan semangat. Ini mungkin ada yang ngantuk nih kayaknya. Apa ya? Nanti kita belajar lebih semangat lagi ya. Kita mau berterima kasih kepada kalian karena pada hari ini sudah belajar dengan aktif, dengan penuh semangat, dan menghasilkan video prosedur yang sangat bagus dan menarik. Selanjutnya, Ibu akan melakukan tes akhir, ya, melalui Google Form kembali. Silakan buka WhatsApp-nya. Sudah? Sudah, Ibu lihat di sini hasilnya, nilainya sangat bagus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian pelajari teks ceramah bisa dari buku paket yang ada di perpustakaan atau bisa juga di internet ya. Bisa dipahami? Siap. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa supaya pembelajaran yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Silakan pimpin untuk menutup doa. Baik, sebelum pulang, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi Bu Astin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kembali Bu Ratna akan mengambil waktu sebentar. Boleh ya? Boleh. Kemarin kita sudah melaksanakan akademik pelaksanaan observasi di kelas Bu Ratna. Kemarin di kelas 11 ya? 11 RPL. Iya, 11 RPL B. Dengan materi teks prosedur. Untuk tujuannya yang pertama menelaah struktur, yang kedua menelaah kaidah kebahasaan, kemudian
menyusun teks prosedur, lalu mempresentasikan hasil penyusunan teks prosedur di depan teman-temannya, di depan kelompok lain. Bagaimana perasaan Bu Ratna setelah kemarin kita melaksanakan supervisi akademik? Ya, pada awalnya saya merasa gugup ya sebelum melaksanakan pembelajaran, tapi setelah pembelajaran telah dilaksanakan saya merasa santai dan berjalan dengan baik pembelajarannya. Walaupun di awal gugup ya Bu ya, Iya. jadi kesananya sudah mengikuti suasana. Begitu ya Bu Ratna ya? Ya betul Bu Asti. Lalu pembelajaran di kelas apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran? Di kelas dari kegiatan awal, kegiatan inti hingga kegiatan penutup semuanya sudah berjalan dengan baik, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Anak pun sangat bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas. Terutama ketika presentasi di kelas ya Bu ya, Iya, pasti betul. mereka antusias karena tematik Bu Ratna menayangkan suatu video apa ya? Menyusun langkah-langkah Membuat ini merakit komputer. merakit komputer, luar biasa. Saya akan banyak belajar dari Bu Ratna. Kebetulan kita satu rumpun, Iya. satu mata pelajaran, sehingga setelah ini kita akan banyak berkolaborasi. Kemudian ketika observasi supervisi akademik kemarin, saya melihat setiap kelompok itu mempresentasikan penugasannya itu dengan antusias. Media apa yang Bu Ratna gunakan pada saat pembelajaran? Kemarin ketika pembelajaran saya menggunakan media pembelajarannya yaitu audio visual. Sehingga kalau kita menggunakan audio visual, anak-anak merasa antusias karena tidak berbasis teks. Jadi ada perubahan secara inovatif untuk mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Terutama siswa atau peserta didik yang kita ajar di kelas itu kelas RPL. Begitu ya, Betul Bu Asti. kendala apa yang muncul ketika Bu Ratna melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, kemarin saya mengalami kendala lumayan kesulitan Bu ketika anak berdiskusi ya di kelas itu, peserta didik ramai sekali. Salah satunya mungkin yang harus kita perbaiki agar kita bisa mampu mengondisikan kelas sedemikian rupa sehingga kita bisa melihat dari sisi yang diferensiasi ini. Ketika kita menayangkan suatu video, ada pematiknya, kemudian ketika mereka berdiskusi mengerjakan LKPD itu sesuai dengan konten, proses, dan produknya, sehingga setelah itu terjadi kita juga bisa memanage kelas dengan baik sehingga tidak ada lagi kendala-kendala yang akan kita temukan pada pertemuan berikutnya. Nah, ini menarik sekali ya, salah satu kendala ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Kira-kira untuk kedepannya apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk kedepannya, untuk mengatasi kendala tersebut, saya akan membagi kelompok itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi anak yang punya kemampuan rendah akan bersama dengan kelompok yang kemampuannya rendah juga. Jadi anak yang kemampuannya sedang bersama kelompok yang sedang, dan kemampuannya yang tinggi akan bersama kelompok yang kemampuannya tinggi. Seperti itu Bu Asti. Betul, luar biasa ya Bu Ratna. Jadi kita sudah bisa mengimplementasikan materi dari pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kita sebagai seorang guru mampu ini sudah lebih pintar dikelompokkan dengan yang lebih pintar, yang sedang, dan yang kurang, sehingga ketika ada anak yang sudah tingkatannya lebih tinggi dibanding teman-temannya, itu bisa menjadi tutor sebaya untuk rekan yang lain, sehingga kita tidak harus mewajibkan satu soal sama rata, tetapi kita bisa membeda-bedakan sesuai dengan kebutuhan mereka dari kontennya, produknya, dan prosesnya. Luar biasa, berarti depannya kita harus lebih
sering berkolaborasi ya. Iya Bu Asti. Agar kita bisa saling bertukar pemikiran dan menyamakan pemahaman serta persepsi, terutama untuk pemahaman kita tentang di kelas itu seperti apa. Apa yang akan kita lakukan setelah mengetahui kendala tersebut, kemudian komitmen apa yang akan Bu Ratna lakukan setelah ini? Ya, komitmen yang akan saya lakukan, saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan menciptakan media pembelajaran yang menarik. Wah, hebat sekali ya Bu Ratna, luar biasa sekali. Jadi kita memang betul menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid, pada peserta didik, sehingga kita tidak melakukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi mengakomodir kebutuhan siswa itu seperti apa dan bagaimana tindak lanjutnya. Semoga pembelajaran di kelas kedepannya lebih menyenangkan, kemudian kita juga bisa membuat atau menciptakan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, sehingga tidak hanya menuntut peserta didik untuk lebih maju, namun kita memberikan contoh bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dengan apa, dengan media yang akan kita gunakan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi guru yang inovatif, kreatif, dan berkolaborasi secara berkesinambungan. Terima kasih Bu Ratna atas waktunya. Sama-sama Bu Asti.